Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita ya dengan penerapan dari Object Oriented Programming. Oke, yang sebelumnya mungkin teman-teman sudah di video yang kemarin ya kita sudah membahas terkait dengan konstruktor ya, di video yang kemarin ya, video yang sebelumnya ya. Terus pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas di pemrograman lanjut atau penerapan dari Object Oriented Programming-nya yaitu adalah virtual, override, dan new. Nah, apa sih dari virtual, override, dan new ini? Nah, ini. Jadi virtual ya, virtual ini nanti menyatakan bahwa metode properti yang menggunakannya dapat ditimpa oleh kelas turunannya. Jadi ini seperti semacam kode ya, kode yang menandakan bahwa metode tersebut atau properti tersebut nanti bisa ditimpa ya oleh kelas turunannya. Ya, ditimpa itu berarti semisal kita punya metode yang kemarin ya, kita nanti contohnya juga ke transportasi kemarin ya, ada kendaraan ya, ada metode yang namanya metode bergerak ya. Metode bergerak itu nanti apa yang bisa ketika kelas menggunakan metode tersebut ya, atau kelas turunannya menggunakan metode tersebut, maka hanya akan menggunakan sama persis dengan metode, isi metode yang ada pada parent tersebut ya. Apa sih metodenya, isinya apa sih, fungsinya apa, nah itu sama persis yang ada pada kelas parentnya. Nah, kalau di sini ada virtual, jadi virtual itu nanti kita memberikan sebuah kode bahwa metode tersebut bisa kita rubah nantinya ketika digunakan oleh kelas turunannya. Nah, begitu. Kemudian ada override ya di sini ya. Override menyatakan bahwa metode properti tersebut menimpa metode atau properti kelas parentnya. Nah, ini yang menimpanya, yang buat menandai bahwa metode itu akan menimpa metode dari parentnya ya. Syaratnya sebuah metode itu harus punya kode virtual ya. Nanti ada kode tambahannya, tulisan virtual ya, void nama metodenya apa. Nah, sama juga ketika kita akan menimpa metode tersebut di kelas childnya ya, kelas turunannya, perlu ada tambahan override ya di situ. Dan yang satu lagi ini ada new ya. New menyatakan bahwa metode properti yang menggunakannya menyembunyikan metode properti milik parentnya. Jadi ini metode baru ya, kita bikin metode baru ya, bisa sama dengan metode, dinamain sama dengan metode yang ada di parentnya ya. Tapi ketika kita tambahkan new di depannya, otomatis metode parentnya akan di hide ya, bukan ditimpa. Kalau yang di atas kan ditimpa ya, override ya, ditimpa. Nah, kalau yang ini hanya di hide, dan yang ditampilkan hanya metode yang ada pada kelasnya ya, kelas yang akan menggunakannya. Oke, untuk lebih jelasnya ayo kita coba ya. Silakan teman-teman buka project yang kemarin ya, yang sebelumnya, yang transportasi ya. Kemudian di project yang kendaraan. Nah, kemudian teman-teman buka di bagian parentnya berarti kemarin transportasi ya teman-teman ya. Kalau nggak salah kemarin ya ada beberapa metode ya, 1, 2, 3. Nah, sekarang teman-teman tambahkan satu metode baru dengan nama di sini penggerak ya. Ada public void penggerak ya. Jadi semua kendaraan itu kan pasti ada yang menggerakkan ya. Nah, ini yang menggerakkan apa, biar itu berjalan ya. Kalau misal mobil sama motor berarti kan yang menggerakkan itu roda ya, rodanya bergerak, menggelinding, jadinya kendaraan tersebut bergerak ya. Kalau pesawat apa yang menggerakkan, menggerakkan itu ini ya, kayak kipas ya gitu ya, baling-baling. Nah, kalau di pesawat kalau di kapal apa, sama baling-baling, tapi baling-baling ada di dalam air. Nah, bisa jadi kan seperti itu, atau penggerakannya nanti penggerakan dayung gitu ya kalau di perahu ya. Oke, kita ambil contoh di sini ya. Teman-teman buat satu metode baru di sini di kelas transportasi ya. Kemudian ini kan masih metode standar ya.
Nah, sekarang kita akan ubah nama metodenya menjadi kita tambahkan virtual di depannya. Di sini ya, teman-teman. Virtual. Oke. Public virtual void penggerak. Nah, dengan adanya tambahan virtual ini menandakan bahwa metode ini bisa kita timpa ya, teman-teman. Bisa kita timpa di kelas atau di turunan dari kelas parent ini. Nah, kita akan tampilkan di mana? Saya akan tampilkan di sini di mobil balap. Ya, sekali lagi, mobil balap ini adalah turunan dari kendaraan darat dan kendaraan darat adalah turunan dari transportasi. Jadi, kendaraan darat bisa menggunakan metode yang ada pada transportasi dan juga mobil balap bisa menggunakan metode yang ada pada kendaraan darat. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke kelas parentnya, kelas yang akan menggunakan tadi ya, ini ya di transportasi. Setelah kita memberikan virtual ya, menandakan bahwa metode tersebut bisa kita timpa ya. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita ke kelas yang akan menggunakan dari metode tersebut, atau kelas tersebut memang akan menimpa metode tersebut ya. Jadi kalau secara otomatis kan nggak mungkin nih semua mobil motor penggerak, memang bahasa penggerak adalah roda di sini ya, penggeraknya adalah roda. Kan pesawat kan nggak menggunakan roda kayak gitu ya. Nah, bisa lebih kita tambahkan spesifikasi ya, mungkin kalau mobil ya contohnya di sini nih kita tambahkan spesifikasi. Oke, berarti kita akan timpa tadi ya metode penggerak tadi public di sini ya, override public override. Nah, di sini langsung keluar nih penggerak. Nah, oke. Public override penggerak. Nah, seperti ini. Nah, akan kita isi apa di sini? Nah, ini console dot write line ya. Console dan write line ya, teman-teman tuliskan di sini. Berarti apa? Kita akan kasihkan spesifikasi untuk mobil ya. Berarti dia punya berapa roda? Ya, punya 4 roda. Kendaraan ini gitu ya, menggunakan kendaraan ini bergerak menggunakan kan 4 roda. Nah, seperti ini ya. Oke, terus kita juga buat di sini public override. Kita biar membedakan ya, sepeda motor. Nah, tambahkan di sini public override penggerak kendaraan ini sama ya, tadi copy paste aja dari yang mobil balap, menggunakan bergerak menggunakan 2 roda. Oke, sudah sampai sini. Kita simpan juga, simpan. Oke, kemudian kita akan membuat sebuah objek untuk bisa menampilkan mobil balap ya, yang tadi mobil balap dan sepeda motor. Contohnya berarti gini ya, mobil balap F1 ya sama dengan new mobil balap. Oke, kemudian sepeda motor gitu ya, sepeda motor ya. Nah, MotoGP ya, GP new sepeda motor. Nah, dan kita akan tampilkan metode yang sudah kita buat tadi, metode override yang kita buat tadi ya. Nih, mobil balap F1 ya, F1 dot penggerak gitu ya, teman-teman ya. Oke, ke sini. Nah, terus MotoGP
db dot penggerak. Oke, terus oh ya, kita tambahkan juga satu buat pembanding ya teman-teman ya. Semisal apa ini, pesawat ya, pesawat terbang ya, ini jet ya, dan new pesawat terbang. Nah oke, kemudian jet dot penggerak maaf, penggerak ya. Oke, terus satu lagi buat pembanding juga, selain jet lagi tadi ada kendaraan air, itu ada kapal ya di sini ya, kapal pesiar. Pesiar ini apa ya, ini dia Titanic ya. Titanic ya contohnya ya. Kemudian new kapal pesiar, kurung buka kurung tutup. Nah oke, kemudian di sini kita juga panggil kapal pesiar, maaf, Titanic ya, Titanic dot penggerak, gerak. Oke, kita simpan. Nah kemudian kita akan coba ya, start without debugging. Oke, nah akan muncul seperti ini teman-teman. Jadi yang yang nanti akan ditampilkan ya, ini yang pertama, kendaraan ini bergerak menggunakan 4 roda ya, karena yang tadi kita tampilkan adalah F1 ya, F1 ya bergerak menggunakan 4 roda. Kemudian kendaraan ini bergerak menggunakan 2 roda karena ini mengambil dari kelas ini, sepeda motor ya metodenya. Jadi metodenya di override, ditumpuk. Nah yang tanpa metode override yaitu tadi pesawat dan apa namanya, kapal ya, pesawat dan kapal pesiar ya, tidak menggunakan metode override ya, karena memang kita tidak menambahkan apa namanya, metode override di kelas kapal pesiar dan di apa namanya, di kelas pesawat terbang ya. Nah, jadi mereka akan secara otomatis menggunakan metode yang ada pada ini ya, apa namanya, kelas transportasi ya di sini. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah selanjutnya ada kelas new ya, ada kelas new ya, new. Oke, kita buat lagi, bukan kelas new, maaf, kita akan bahas tentang new. Oke, selanjutnya kita akan bahas dengan new ya. Tadi udah virtual dan override, sekarang kita new. Oke, kita coba sini nih, kita buat kembali lagi ke kelas transportasi ya. Setelah itu kita buat kelas baru, metode baru ya. Ini nama metodenya katakanlah penumpang ya, nama metodenya penumpang nih teman-teman ya, maksud brand. Nah kendaraan, nah contohnya seperti ini ya, kendaraan ini mampu membawa penumpang. Oke. Nah, contohnya ini ya, kelas penumpang, kendaraan ini mampu membawa penumpang. Oke. Tadi yang saya sampaikan di materi itu new, fungsinya untuk apa namanya? Kalau yang tadi kan menimpa ya, ini menghide ya. Menghide metode yang ada pada kelas parentnya, dan yang akan ditampilkan itu metode yang ada pada kelas childnya. Nah contohnya yang tadi belum ada kan di sini, kita contoh di kendaraan air ya, kita buat sama seperti namanya, kita buat sama seperti yang metode yang ada di kelas parentnya ya, public ya. Tadi kalau nggak salah apa namanya, parent
penumpang ya teman-teman. Nah contohnya seperti ini, public new penumpang. Public new, lupa kurang ini void ya, void penumpang. Nah, terus isinya apa? Isinya kita ambil di kelas penumpang dulu. Ini tinggal copy paste aja ya teman-teman ya. Copy paste ini, contohnya seperti ini di tadi kendaraan air. Nah kita tambahkan di sini, kendaraan ini mampu membawa penumpang sejumlah, katakanlah seperti itu ya, jumlah 100 orang. Bukan, kalau ini kendaraan ini berarti 1000 orang, karena seperti itu ya. Terus kita buatkan juga di kendaraan air, maaf, ini harusnya bukan di kendaraan air tapi di sini di kapal pesiar. Nah oke. Ini ya, di kapal pesiar, contohnya seperti ini, penumpang. Oke, terus kita buatkan juga di pesawat terbang ya. Nah bedanya di sini, contohnya pesawat terbang itu 300 orang gitu ya. Oke, sudah ada ya, tampil seperti ini ya, public new void penumpang. Nah kemudian apa yang kita lakukan, kita tinggal panggil saja di sini. Kita sudah buat tadi nih kapal pesiar dan ini ya untuk objeknya. Nah kita panggil di sini misal jet dot penumpang ya, atau gini aja deh, ini ya, kita copy paste semua. Nah kita paste semua. Nah ini kita ganti jadi penumpang ya teman-teman, kita ganti jadi penumpang. Ini tinggal di replace aja, di copy paste aja ya teman-teman. Kemudian S, save ya, kemudian kita jalankan. Oke, nah akan tampil seperti ini. Nah ini kalau yang pertama dan kedua, karena ini akan langsung mengacu ke metode yang ada di parentnya, tampilannya akan seperti ini ya. Kendaraan ini mampu membawa penumpang. Nomor satu yang mobil ya, yang F1. Terus kemudian yang kedua, kendaraan ini mampu membawa penumpang, ini yang MotoGP. Nah kemudian yang jet sama yang Titanic itu, kendaraan ini mampu membawa penumpang sejumlah 300 orang. Kalau yang Titanic, yang kapal pesiar itu, kendaraan ini mampu membawa penumpang sejumlah 1000 orang. Oke, ini untuk new ya teman-teman ya. Terus ada lagi fitur dari new yang bisa kita tambahkan juga, yaitu ketika kita ingin menampilkan dengan ini yang sama, dengan kelas yang sama ya, kelas yang sama yang akan menampilkan dengan metode yang berbeda hasilnya. Nah itu gimana caranya? Nah jadi seperti ini nih teman-teman, contohnya nah metode mana yang akan kita gunakan, kita bisa lebih spesifik di sini. Contoh, saya kasih contoh satu ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini, jet ini dalam kurung ya, jet S. Nah S ini akan mengacu kemana? Contohnya ke transportasi, kemudian dot di sini tadi penumpang ya, penumpang seperti ini teman-teman. Oke, terus dalam kurung lagi jet nih ya, S mengacu ke kemana? Langsung ke parent utamanya ya, yang awal, atau parent yang benar digunakan. Nah kalau yang parent yang digunakan berarti ini masuk ke
pesawat terbang. Nah, ini dari kelas pesawat terbang kita akan ambil metodenya, metode penumpang. Bisa seperti ini teman-teman ya. Save dan debug ya, start without debugging. Oke ya, terlihat ya seperti ini ya, namanya sama, objeknya sama, tapi dengan menggunakan metode yang berbeda, metode yang langsung dengan parentnya, dan satunya lagi metode yang langsung mengacu ke kelas tersebut. Oke, teman-teman, mungkin untuk video ini sampai di sini ya. Kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekeliruan dalam penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.